Shalom, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dominant firm dan pasar monopoli. Kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Pertama, saya Mega Victoria Juliana. Yang kedua, saya sendiri Baskara Damar Jarkasi. Saya James Buri Galileo Silubun. Dominant firm. Dominant firm menurut Shepard dan Atten adalah struktur pasar di mana satu perusahaan menguasai pangsa pasar di antara 50% sampai 90%. Sedangkan perusahaan peringkat kedua menguasai pangsa pasar kurang dari separuhnya. Dominant firm menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Bila ditinjau dari segi struktur pasar, secara konseptual, posisi dominan ini seperti jembatan di antara struktur pasar. Monopoli. Pada struktur monopoli, pelaku usaha menguasai 100% pangsa pasar sebab bertindak sebagai pelaku usaha tunggal atau monopolis. Pada struktur pasar di mana terdapat pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, ditandai penguasaan 50% sampai mendekati 100% pangsa pasar. Sementara pangsa pasar, pesaing terbesar lainnya, kurang dari separuh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan tersebut. Oligopoli. Pada struktur oligopoli, beberapa pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang berdekatan. Strategi-strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan dominan untuk mempertahankan bisnisnya antara lain: 1. Strategi penurunan harga. Jika pasar amat besar dan masih tumbuh serta di saat yang sama perusahaan baru memiliki biaya rata-rata yang rendah, maka strategi penurunan harga dengan perluasan pangsa pasar teramat berat dilakukan. Turunnya harga pasar tidak saja berpengaruh pada perusahaan baru, tetapi juga berpengaruh pada tingkat laba yang dimiliki oleh perusahaan dominan. 2. Analisis dinamis. Dikarenakan penerapan strategi penurunan harga sama sekali mengabaikan faktor waktu, maka diperlukan analisis dinamis. Dengan memperhatikan faktor waktu, maka perhitungan tentang siapa yang lebih cepat meningkatkan jumlah barang yang dijual menjadi penting. Bila perusahaan dominan lebih siap, karena misalnya ia memiliki kapasitas produksi yang menganggur, maka strategi perluasan pangsa pasar dapat dengan mudah dilaksanakan. Akan tetapi, jika misalnya untuk keperluan itu ia masih perlu mendatangkan mesin baru dan mencari tambahan modal serta tenaga kerja, maka bukan tidak mungkin perusahaan tersebut tertinggal di belakang. 3. Strategi bisnis. Cara untuk menjadi perusahaan dominan yaitu adalah dengan menang bersaing, baik dengan cara pertemuan internal maupun eksternal. Setelah tujuan di atas berhasil, langkah selanjutnya yakni mempertahankan posisi bisnis tersebut. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya: A. Menurunkan harga pasar dengan jalan melakukan perluasan pangsa pasar yang dilalu. B. Menerapkan strategi meningkatkan beban biaya yang ditanggung perusahaan pesaing secara tidak langsung. C. Mempengaruhi asosiasi buruh untuk menentukan kenaikan upah, sekalipun taktik ini lebih sulit untuk diterapkan. D. Melakukan promosi besar-besaran sehingga mengakibatkan peningkatan loyalitas konsumen. E. Secara samar-samar melibatkan diri dalam proses pembiayaan pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen. Strategi pesaing kecil. Strategi ini digunakan untuk mengetahui strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan pesaing kecil tersebut untuk membesarkan perusahaan.
Pertama-tama adalah dengan cara menekan biaya seefisien mungkin. Di samping itu, perusahaan pesaing juga dapat memilih strategi fokus. Perusahaan pesaing dengan sengaja memilih segmen pasar tertentu yang belum diperhatikan oleh perusahaan dominan. Dengan cara-cara tersebut, perusahaan pesaing membuka kemungkinan untuk memperoleh loyalitas konsumen yang dapat melakukan pembelian secara berkesinambungan. Pada pasar yang sedang tumbuh, strategi ini lebih mudah diterapkan dan lebih menjanjikan keberhasilan pada produk yang memiliki sifat mempribadi. Ada dua dominant firm atau perusahaan dominan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah KFC dari PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang kedua adalah Indofood dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Pertama, karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Kedua, monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli terhadap satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. 2. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. 3. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi, mutakhir yang dimiliki modal yang sangat besar, dan lainnya. 4. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Di Indonesia, contoh monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai kehidupan orang banyak. Misalnya, 1. PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Kedua, perusahaan Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. 1. Sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. 2. Pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economics of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. 3. Dengan adanya monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. 4. Melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kekurangan pasar monopoli. 1. Karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. 2. Pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. 3. Keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi kalian. Dan juga apabila ada kekurangan atau kesalahan pada presentasi kami ini, kami mohon kritik dan sarannya. Terima kasih.